Halo, apa kabar anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ibu Tri. Hari ini, Ibu akan membahas tentang wujud benda. Kalian simak ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 6. Yang pertama, agar siswa dapat menjelaskan pengertian benda. Tujuan yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam wujud benda. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui sifat-sifat benda padat. Keempat, dapat mengetahui sifat-sifat benda cair. Kelima, siswa dapat mengetahui sifat-sifat benda gas. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan perubahan wujud benda. Kita bahas pengertian benda. Benda adalah segala sesuatu yang ada di alam dan mempunyai wujud. Benda selalu mempunyai massa dan menempati ruang. Benda dikelompokkan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Berikut contohnya, ada kayu merupakan benda padat, ada air merupakan contoh benda cair, dan ada gas yang berada di dalam balon. Sifat benda padat. Sifat benda padat. Sifat yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Tidak dipengaruhi oleh wadah atau tempatnya. Yang kedua, dapat berubah bentuk
jika diberi perlakuan tertentu. Misalnya, dirobek, dijatuhkan, atau ditumbuk. Contohnya, lilin, kayu, sabun, plastisen, dan lain-lain. Kita lanjut ke sifat benda cair. Sifatnya, yang pertama, bentuk berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, volumenya tetap. Yang ketiga, memiliki permukaan datar. 5. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat rendah. Lalu, menekan ke segala arah. 6. Meresap melalui pipa kecil. Yang ketujuh, dapat melarutkan zat tertentu. Contohnya, air dan minyak. Lanjut ke sifat benda gas. Sifat yang pertama, bentuk dan volumenya berubah-ubah, tergantung wadah atau tempatnya. Sifat yang kedua, menekan ke segala arah. Contoh, udara di dalam balon. Kita lanjut ke perubahan wujud benda. Benda gas, benda cair, benda padat. Jika perubahan wujud dari cair ke gas, maka disebut menguap. Sedangkan gas cair dinamakan mengembun. Lalu, jika perubahan dari padat ke cair dinamakan mencair. Untuk cair ke padat dinamakan membeku. Jikalau perubahan gas ke padat dinamakan mengkristal. Jika kebalikannya, maka dinamakan menyublim. Menguap, pada saat kita memanaskan air di dalam panci lama-kelamaan akan berkurang. Air tersebut tidak hilang, namun berubah wujud dari cair ke uap atau gas. Peristiwa perubahan wujud dari cair ke gas dinamakan menguap. Mengembun. Kamu tentu pernah meminum teh hangat, bukan? Pernahkah kamu memperhatikan tutup gelasmu? Apa yang kamu lihat? Kamu melihat titik-titik air, bukan? Dari manakah titik-titik air itu berasal? Titik-titik air itu berasal dari minuman panas yang menguap. Uap minuman bergerak ke atas, mengenai tutup gelas. Saat bersentuhan dengan tutup gelas yang semula dingin, maka uap minuman itu berubah menjadi titik-titik air. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut mengembun. Lalu untuk mencair. Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja, lama-kelamaan es itu akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan, coklat tersebut akan meleleh. Mengapa
begitu. Coklat dapat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair dinamakan mencair. Membeku. Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu buka ikatan plastik itu, es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Wujud air berubah menjadi cair, menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat dinamakan membeku. Mengkristal. Mengkristal merupakan proses perubahan wujud dari gas menjadi padat. Peristiwa mengkristal merupakan kebalikan dari menyublim. Contoh peristiwa mengkristal dalam kehidupan adalah sebagai berikut. Lubang knalpot menjadi hitam dan mengering karena gas CO2 yang dikeluarkan menjadi padat. Lalu contoh yang kedua, terbentuknya salju dari titik-titik air. Pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan di dalam lemari? Bagaimana bentuknya? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Udara di dalam lemari menjadi harum. Kejadian itu menunjukkan bahwa kapur barus berubah wujud dari padat menjadi gas. Dari mana kamu tahu kapur barus itu berubah wujud? Ingat kembali sifat gas. Gas mempunyai sifat menempati ruang. Akan tercium bau kapur barus, bukan? Jadi, perubahan wujud benda dari padat menjadi gas disebut menyublim. Sekarang kita memasuki ke soal evaluasi. Soal pertama. Segala sesuatu yang ada di alam dan mempunyai wujud disebut A. Benda, B. Waktu, C. Panjang, atau D. Berat. Jawabannya adalah A. Benda. Soal kedua. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya menjadi berikut ini. A. Padat, cair, dan uap. B. Cair, es, dan keras. C. Padat, cair, dan gas. D. Keras, lunak, cair. Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah C. Padat, cair, dan gas. Soal ketiga. Benda yang tidak berubah bentuk dan volumenya ketika dipindahkan adalah A. Benda padat, B. Benda uap, C. Benda cair, atau D. Benda gas. Ya, jawabannya adalah benda padat. Soal keempat. Berikut ini adalah contoh benda cair, kecuali A. Minyak, B. Air,
C. Agar-agar atau D. Susu? Ya, jawabannya adalah agar-agar. Soal kelima. Contoh benda padat, ubah bentuknya. A. Memasak air. B. Memindahkan meja. C. Menyobek kertas. Atau D. Mengangkat kursi. Ya, jawabannya adalah menyobek kertas. Soal ke-6. Benda gas mempunyai sifat A. Volume dan bentuknya tetap. B. Bentuk dan masanya tetap. C. Benda tetap dan volumenya berubah-ubah. Atau D. Benda dan volumenya berubah-ubah. Ya, jawabannya adalah D. Bentuk dan volumenya berubah-ubah. Soal ke-7. Susu, es batu, asap. Wujud benda secara berurutan benda-benda di atas adalah A. Cair-cair gas. B. Cair padat gas. C. Padat cair gas. D. Cair uap gas. Yang mana ya? Jawabannya adalah D. Cair padat gas. Soal berikutnya. Benda cair mempunyai ciri khusus, yaitu dapat A. Bentuknya berubah-ubah sesuai wadah. B. Memadatkan jika dipanaskan. C. Bentuknya tetap. Atau D. Mencair jika dibekukan. Ya, jawabannya adalah A. Soal ke-9. Benda cair menekan ke A. Atas, B. Arah bawah, C. Segala arah, atau D. Arah cahaya. Ya, jawabannya adalah segala arah. Soal ke-10, sekaligus soal yang terakhir. Benda gas dapat menempati ruang. Contohnya adalah A. Angin yang tertiup kencang. B. Udara yang ditiupkan ke dalam balon. C. Pohon tumbang tertiup angin. Atau D. Asap knalpot yang terasa panas. Ya, jawabannya adalah D. Udara yang ditiupkan ke dalam balon. Ya, soal evaluasi sudah habis. Terima kasih bagi kalian yang sudah membantu menjawab. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.